Welcome back my channel kebanggaan saya sendiri. Terserah situ mau bangga atau enggak, di Masak Beneran. Oke, session ini saya ingin menepati janji nih. Tempo dulu saya berkunjung di Klaten, saya makan makanan yang luar biasa enak. Saya akan menepati janji, kita akan mengulik siapa sih sebenarnya yang punya restoran bebek itu. Beliau ini adalah sahabat saya, sahabat dekat. Dia adalah sebenarnya sosok eksekutif chef internasional bro, nggak ecek-ecek, ya kan. Beberapa tahun ini beliau memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Oke, kita kulik bagaimana trik and tipsnya untuk bisa menjadi entrepreneur yang sukses seperti beliau. Bro, wah, apa kabar bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Beliau ini namanya siapa bro? Saya Chef Lilis Wahyudi. Chef Lilis. Beliau ini adalah eksekutif chef terkenal. Di mana bro? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sorry mengganggu waktu nih. Ini bro, saya tuh banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari luar. Caranya untuk bikin usaha awal tuh seperti apa, ya kan? Beliau sampean kan background eksekutif chef nih. Ya, ya. Sekarang sudah terjun menjadi entrepreneur, ya kan? Triksnya apa nih? Keberanian kok. Banyak nih orang yang nggak mau jadi usaha bisnis segala macam, takut nih. Langkah awal kok iso wani iki. Apalagi kondisi Covid, Kondisi pandemi ya, seperti ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini mas, kalau kata kunci pertamanya sih nekat dulu mas. Nekat dulu kata kunci pertama. Itu Nekat. pertamanya. Betul. Nekat itu ada dua macam. Nekatnya itu netral, hanya nekat. Tapi ada yang nekat, tapi ada perhitungannya. Oh, oke. Jadi nekat, tapi ada perhitungan. Yang seperti itu. Outlet saya ini, kalau kita bicara mengenai apakah outletnya Chef Lilis ini sudah sukses, bicara sukses itu relatif mas. Relatif ya. Oke. Sukses relatif. Nanti insya Allah nanti waktu ya akan menjawab. Dan alhamdulillah outlet sudah berjalan dengan baik ya, seperti Mas Budi, aku manggilnya Mas saja ya. Mas Ae. Ya kondisinya seperti ini. Dan alhamdulillah running untuk di sini tempat kami setup jadi dua tempat ya. Di sini ada lantai atas dan lantai bawah. Untuk lantai atas ini untuk rapat biasanya. Rapat ya. Untuk rapat-rapat, dan yang di bawah ini biasanya untuk orang yang berkunjung atau datang makan. Nah, kenapa? Tadi pertanyaannya kenapa kok saya memulai entrepreneur? Jadi seperti itu. Dunia kulineri ini saat ini kan paling ngehit khususnya di masa pandemi ini mas. Betul. Kita tidak dipungkiri semua buka usaha, semua pengen buka peluang di mana-mana, dan kesepakatan ini juga ditangkap oleh banyak senior ya, senior termasuk seorang chef juga, seorang yang sudah entrepreneur di luar kuliner akhirnya terjun ke kuliner. Alasan pertama kenapa kuliner, karena kuliner ini salah satu produk yang bisa paling cepat bergerak di masa pandemi Dibanding yang lain ya. Dibanding yang lain ya, karena manusia butuh makan pasti. Butuh makan. Nah, ada yang lain mungkin produk-produk kesehatan itu. Ya. Kalau mungkin produk kesehatan saya nggak paham mas. Jadi saya ngambilnya saya sisi kedua, yaitu kuliner. Tuh. Nah, untuk kuliner ini sebenarnya sudah cukup lama. Saya mau buka ini, kebetulan alhamdulillah tempat sudah ada. Cuman waktunya kapan ini mau buka? Oh, gitu-gitu ya. Kapan? Kebetulan saya terakhir incas kan di Mekah ya, di Saudi Arabia. Nah, karena kalau pas cuti itu cuma dapatnya 1 bulan mas. 1 bulan untuk buka rumah makan, nyetap tim dan sebagainya itu kan nanggung ya. Nah, pada akhirnya kemarin itu
ada isu pandemi, isu pandemi datang. Jadi start dari kabar itu bahwasanya company mau menginformasikan ada cuti cukup panjang, mungkin kurang lebih sekitar 3-6 bulan. Saya langsung ambil keputusan di sana. Tapi keputusannya cukup berani loh, ketika pandemi kan down-downnya bisnis di Indonesia ini. Betul Mas. Ya kan, semua orang pasti usaha nih. Yang tadinya kerja kantor segala macam kan, itu dirumahkan terus usaha. Nggak ada ketakutan. Kabeh usaha kabeh terus ana sing tuku piye? Betul Mas. Pernah ada terbesit pikiran? Nah, rasa itu pasti ada. Ragu-ragu nanti bagaimana ranahnya. Betul. Jadi satu hal yang menguatkan saya adalah produknya Mas. Oh, kembali lagi kepercayaan produk ya. Produk ini adalah sudah saya uji coba, alhamdulillah saya waktu handle di salah satu hotel berbintang di Solo dan juga di Jogja. Di dua hotel tersebut menu ini sudah saya uji coba kurang lebih 5 tahun, 4 tahun di Solo, 1 tahun di Jogja. Oh, berarti sebelum produk ini diluncurkan pribadi sebenarnya sudah ada runtutan-runtutan di zaman Jepang ya? Itu jadi dari menu tersebut sudah welcome. Setiap saya pasang itu selalu tampil baik, sellingnya juga baik. Untuk itulah makanya saya putuskan untuk membuat menu ini menjadi menu brand saya sendiri. Dan produk utamanya di sini yang saya buat adalah ada 2 macam produk, yaitu bebek dan ayam. Brand saya sendiri namanya adalah ayam dan bebek Tali Roso. Tali Roso. Nah, namanya di bawahnya ada Bu Lili Klaten. Itu adalah nama dari mama saya. Jadi kebetulan mama juga mempunyai beberapa usaha di bidang salon dan rias di beberapa hotel di Solo. Jadi istilahnya saya nebeng nama beliau. Dompleng guys, dompleng guys. Numpang sedikit. Nama besar dompleng ke lebih besar lagi. Amin. Seperti itu. Jadi saya konsepnya adalah meminta bantuan mama juga untuk relasi beliau dan rekanan beliau untuk bisa bersinergi. Akhirnya kita bisa nanti bisa running karena tidak dipungkiri di masa pandemi ini kita harus jemput bola. Jemput bola. Jadi selain kita buka usaha, tapi kita juga harus bisa jemput bola. Berarti ada 3 yang saya ambil tadi, ada 3. Yang pertama harus nekat keberanian. Orang nekat orang madang. Betul. Kan? Yang kedua kepercayaan produk. Ya, produk ini harus diuji coba dulu. Betul. Kita pastikan, kita yakin bahwa layak jual. Yang ketiga relasi Mas. Relasi. Lengkap. Jemput bola. Iya. Terus selama Chef Lilis terjun nih ke entrepreneur dari eksekutif chef bintang kejora di Arab, di Mekah, terus beralih ke entrepreneur, otomatis ada kisah sedih, kisah bahagia untuk sampai saat detik ini. Usahanya sudah dikenal di Klaten dan Jawa Tengah ya toh? Apa tuh? Jadi gini Mas, perhitungan yang tepat itu akan sangat mendukung atau sangat mendukung usaha itu akan cepat atau bisa survive di segala musim ya. Minum ya Mas? Siap, monggo. Jadi dalam artian salah satu usaha yang kita ambil, semua peluang usaha kuliner itu peluang suksesnya ada, semuanya ada. Di sini tinggal kita pandai-pandai dalam memilih produk yang baik dan juga kita juga berani untuk mengatakan produk kita itu baik. Kita yakin dulu, setelah itu baru meyakinkan. Yakin awake dhewe. Kita dulu baru meyakinkan. Lah ada orang yakin, belum gimana orang lain. Orang lain. Betul. Setuju. Seperti itu. Agree. Mungkin kalau rekan-rekan semua yang nanti melihat channel ini pasti akan mengingat perjalanan pertama saya. Baik rekan-rekan yang di Klaten, Solo dan Jogja. Saya mengantar 1 ekor ayam, 2 ekor ayam sampai Solo, sampai Jogja. Teman-teman semua pasti. Ya. Perjuangannya seperti itu ya.
Saya masih ingat kemarin bulan-bulan awal itu saya belum buka rumah makan ini. Siap saya antarkan Mas. Jadi saya open PO teman-teman yang ada di Solo. Kebetulan dia masih ingat masih ingat tentang menu ayam bebek tali rasa saya ini waktu saya masih di Solo. Mereka masih ingat, jadi begitu saya bilang aku open PO, langsung antusiasnya itu masih ada, kangen, gregetnya masih ada. Terus itu akhir itu kan saya sambil ke sana kebetulan Mama ada usaha salon di Lor-In Solo. Nah kebetulan kan pasti ada kunjungan rutin ke sana. Setiap saya ke Solo saya langsung buka PO. Akhirnya sambil jalan sambil nganter. Nah kadang kan pertanyaan macam-macam juga Mas. Betul. Kadang loh, Chef, apa cucuk? Ada pertanyaan gitu. Cucuk apa ora, Chef? Saya bilang los dol, saya panggil cuma gitu dol. Jadi di balik itu Mas sebenarnya adalah kami sekali mendayung 2 bulan terlampau. Jadi ada tugas dari Mama, saya bawa tugasnya Mama ya kan. Nanti misalnya ada laporan ke Lor-In atau ke Ramada, saya bawa. Sekalian saya bawa ayam. Oh, jadi nanti di mobil itu nanti mungkin ada besek berapa sambil jalan itu ya bau ayam itu ya aromanya ya luar biasa gitu Mas. Pokoknya rasain ya. Betul Mas. Gak usah malu-malu ya. Harus ada igernya ada Mas. Igernya ada. Jadi setelah itu akhirnya poin yang pertama yang saya petik karena apa pengalaman usaha itu hanya bisa dipetik tidak semuanya dari pelajaran Mas. Tapi pada saat when we do it, we know it. Jadi pada saat kita melakukannya baru kita tahu Mas. Nanti errornya di mana, hematnya di mana dan sebagainya. Jadi poin dari pengiriman itu yang saya sebut adalah promosi gratis dan dibayar. Promosi gratis dan dibayar. Nah, bayangkan kita misalnya sales call, kita sales call itu kan kita bawa produk, diantar sebagai sampel, kita tidak dapat apa-apa. Betul. Nah, pada saat kita sudah open PO dan udah ada antusias, pertama produk kita dibeli orang, mungkin marginnya kecil karena kita ada biaya pengiriman. Betul. Tapi di sisi lain, pada saat opening itu sangat penting karena kita mau branding. Kita mau menyebutkan ini loh. Kawan-kawan aku punya produk. Ini loh kawan-kawan aku punya bebek, aku punya ayam. Cobalah, ini aku sendiri yang buat, saya seperti itu. Pada saat produk itu nanti udah touching, sudah ketemu, akhirnya visualisasinya dapat. Sekarang lagi media sosial Mas. Betul. Media sosial aja. Nah, kita mau naruh sesuatu di media sosial, tidak mungkin semuanya itu kita bikin di foto sudah. Ya. Itu wasting menurut saya. Ya, betul. Ada cara lain. Akhirnya begitu saya open PO itu mungkin sekali saya bawa ke Solo itu mungkin 30 ekor ayam. Nah, 30 ekor ayam ini di botol api toh Mas. Iya, betul. Coba nek aku moto siji. Ternyata kok api ya fotonya apanya. Lebih semangat lagi aku buka PO ke Jogja gitu. Teman-teman Jogja, oh iya Chef, oh iya. Sisanya. Nah, akhirnya dari hari ke hari aku kembangin visualisasinya lebih dapat. Ada koleksi foto ini, koleksi foto itu, akhirnya nanti menjadi teman-teman lebih Chef Lilis itu sekarang buka usaha. Chef Lilis itu punya produknya ini. Dia bikin sambal ireng, dia bikin ayam kremes, bikin ayam tali rasa, bebek tali rasa. Nah, di situ kan perlu waktu Mas untuk sounding itu dari hari ke hari harus kita nggak capek-capek untuk menyampaikan produk itu. Nah itu akhirnya berjalanlah sampai hari ini. Alhamdulillah ini kalau dihitung ini bulan ke 8 Mas. Baru 8 bulan ya? 8 bulan. Resminya 8 bulan. Tapi behind the screen-nya sudah tahunan Mas ya? Dan ini insya Allah masih ikhtiar, masih terus berusaha. Mudah-mudahan bisa terus berjalan dengan baik. Pastilah. Karena terus terang Mas, saya sudah membuktikan diri kualitasnya luar biasa, enak. Beda sama produk-produk yang lain. Bebek yang lain itu kan kalau bebek itu punya aroma khusus ya Mas ya. Benar. Jadi setiap orang itu mungkin bisa mengolah bebek itu, masak bebek itu bisa, tapi mengolah bebek yang benar supaya teksturnya lembut tapi tidak menghilangkan ciri khas bebeknya itu kan agak susah. Betul. Biasanya bebek itu juga ada aroma toh. Ada aroma perengus itu. Makanya itu. Ya. Kalau di sini kemarin saya coba
Enak mas, enak luar biasa. Berarti promo dari nol, dari door to door itu penting berarti ya? Betul mas, dan penting dan jangan lelah. Semuanya rekan-rekan juga jangan lelah. Kalau kita lihat rekan kita sudah sukses, kita doakan teman kita biar usaha teman kita lebih berkah. Kalau kitanya lagi berusaha, lagi merintis kayak saya, ya mari kita saling bersemangat bersama. Intinya begitu. Guys, ini omongannya eksekutif chef jebolan Mekah, guys. Beda lagi kalau beliau ini jebolan Maroko apa ndi. Omongannya gak kayak gini iki. Jadi caranya begitu. Mas Bro, aku juga ada beberapa yang mention segala macam. Mereka itu biasanya produk sudah ada, terus modal itu nggak ada. Piye caranya? Nah, kan nggak semuanya usaha itu kan berpatokan dengan modal. Modal kan penting, tapi yang bukan yang utama menurut saya sih. Menurut sampean, Be? Hitungannya 50-50 mas. Tapi ada sebuah peluang emas di mana Anda yang mempunyai produk yang baik, Anda mempunyai peluang yang lebih luas di sana. Cara di sini mungkin ada tips. Seandainya Anda sudah, kunci pertamanya adalah tentukan produknya yang baik dulu. Produknya sudah baik, baru nanti jenengan bangun relasinya. Relasi. Sebagai seorang entrepreneur kuliner dan saat ini saya masih berusaha ya. Begini tipsnya. Orang di luar sana itu melirik kemampuan Anda dengan baik. Siapapun Anda yang sudah mempunyai produk yang sangat baik, Anda tidak perlu khawatir untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Modal itu tidak sepenuhnya harus dari Anda sendiri. Ada banyak cara, Contoh ya, contoh yang terdekat adalah setelah produk Anda baik, ya Anda kenalkan, Anda bisa membangun sebuah waralaba atau kerjasama dengan pihak modal. Oh, sharing seperti itu. Nah, syaratnya cuma satu. Anda punya produk yang baik dulu. Produk yang baik, kualitasnya yang baik, lalu jenengan bangun relasi. Dan itu di situ nanti peluang Anda akan terbaca dari situ. Dan Anda berkembang baik itu dari produk Anda. Oke. Poin penting itu produk, kualitas produk itu penting banget. Biar ada sisi punya produk, nggak punya modal. Benar. Pasti ada sisi yang lain punya modal tapi tidak punya produk. Betul mas. Nggih. Saling melengkapi berarti ya. Melengkapi seperti itu. Berarti pinter-pinter baca peluang. Bener-bener baca peluang seperti itu, dan jangan lelah-lelah atau jangan menutup diri. Relasi itu alhamdulillah ada yang dari sampai sekarang ini yang sangat kita syukuri adalah silaturahmi, bangun relasi yang baik, ya, ketemu dengan orang yang baik, maka rezeki kita juga akan baik. Yang jelas, aku mau cerita pendek aja mengenai sebuah histori sederhana tentang aktivitas sehari-hari. Contoh, alhamdulillah usaha saya ini dari usaha kecil tapi saya syukuri setiap hari mas. Jadi setiap saya tutup rumah makan, saya sisihkan sedekah harian, tak masuk ke toples kecil. Dan nanti saya buka setiap hari Jumat. Gitu. Nah, setiap hari Jumat itu nanti akan saya buat untuk sedekah ke, kalau di sini itu ke Masjid Al-Aqsa Klaten itu, di sana ada gerobak sedekah. Nah, nanti saya buat beberapa porsi gitu kan. Nanti hari di Jumat itu misalnya saya rame, saya kasih agak banyak, nanti setiap Jumat tak buka. Terus nanti saya bikin nasi ayam atau apa, jadi berapa saya kirim sambil saya Jumatan. Dari kegiatan sedekah itu saja Allah itu kasih rezeki juga ternyata. Tahu apa itu? Ya.
Saya kirim sedekah, orang bertanya, loh mas ini apa? Ini pak, ini sedekah Jumat kami. Akhirnya teman-teman bertanya, loh mas paket sedekah ada tak? Loh, peluang ini aku. Benar. Yang tadinya nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Lillahi ta'ala pengen sedekah tok. Betul. Akhirnya mas minggu depan jenengan nek sedekah aku ikut ya 10 kotak. Mas, aku besok nunut ya mas 20 kotak. Akhirnya apa? Dari berjalannya waktu, dari kegiatan kita itu, kita tidak sadari Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya kita hari itu mau nganter 20 kotak ke masjid bawa 100. Bisa dikai duit kayak Yamal. Betul. Jadi di sini nanti prakteknya kita akan berbeda. Meskipun setiap menu itu marginnya beda-beda mas. Yeah. Jadi tidak semua menu kita ambil margin tinggi. Jadi kita sesuaikan dari kegiatannya. Jadi ada yang kita ambil margin rendah, tapi kita ambil karena ini kegiatan sedekah. Teman-teman lain juga ikut sedekah juga. Jadi akhirnya dari kegiatan itu, insya Allah barokahnya ada, usaha berjalan, usaha kita juga ada berkah di sana. Jadi hati ini senang, ya kan? Ngirim sedekah sambil sholat Jumat, gitu. Jadi ya ini ajaan pribadi saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat untuk teman-teman juga semua berusaha itu, berwirausaha, dan juga untuk memperbaiki diri, membersihkan diri. Setiap orang itu punya masa lalu. Kadang-kadang kita dulu nakal kayak kowe. Kowe dhisik mas, saya dhisik. Itu jadi sambil kita berusaha kita nikmati dan kita untuk menanam kebaikan sekecil apapun itu, ayo kita lakukan dari waktu. Luar biasa. Ini aku berasa neng isu-isu subuh nih. Kayak naudan. Tapi benar sedekah itu luar biasa memang. Mungkin kita nggak bisa sedekah dengan nominal besar. Oke, mas, nek langsung bro gitu kadang-kadang nek harian gitu dapat ini. Iya, itu trik sebenarnya trik. Nabung untuk sedekah dikumpulin Jumat buka. Lek umpamane bisnis yang lagi mau jalan gitu ya, setiap Jumat kita sedekah 500.000 mungkin terasa berat. Iya. Kalau setiap harinya cuma 50.000, 10.000, 5.000 iya. Setiap Jumat otomatis banyak. Kita buka. Oke. Trik jitu. Ternyata selain marketing dunia, marketing akhirat penting. Salah. Oke guys, kita sudah dapat ilmu nih. Gimana caranya, langkah awal untuk bisa buka usaha. Yang pertama tadi nekat secara otomatis dengan ada tanggung jawab. Nekat, produk, relasi, baru kita berbicara modal. Ya kan? Jadi mitos-mitos dulu itu setiap usaha harus mempunyai modal yang besar, enggak juga. Yang penting kita ada niat baik. Ada niat baik. Luar biasa, ilmu yang luar biasa dari eksekutif chef kita, Chef Lilis. Oke, terima kasih teman-teman. Segitu dulu ilmu yang kita ulik, kita ngobrol-ngobrol. Tetap stay tune. Thank you bro. Terima kasih mas. Bro. Luar biasa pengalaman. Oh ya, ireng-ireng ki apa bro? Nah, ini salah satu pengembangan produk kami juga. Ini namanya adalah sambal bumbu ireng mas bro. Sambal bumbu ireng ini dibuat dari kaldu bebek kita, lalu dicampur dengan karena ini produk sambal ya, otomatis bahan sambal di sini. Cabai merah besar, cabai rawit, lalu bawang merah, bawang putih, kemiri dan sebagainya. Dan ini yang unik adalah ini dimasaknya perlu waktu kurang lebih sekitar 5 jam. Wih, yakin? Ya. Jadi ini produk ini tanpa memerlukan pengawet. Tanpa pengawet ini sudah bisa tahan sampai sekitar 3 bulan tanpa pengawet. Keren. Tanpa pengawet. Keren. Seperti itu. Dan uniknya ini apa lagi? Produk sambal ireng ini sangat praktis, dibawa kemana-mana. Ditaruh kantong. Iya. Dan ini
sangat cocok untuk orang-orang yang membutuhkan Traveling jauh gitu ya. traveling jauh, untuk anak kos. Anak kos, kalau mau ke Mekah, haji, biasanya kan rindu masakan Indonesia. Taste-nya. Ini songge sangu ya. Buat bekal. Yang saya tahu sih biasanya sambal ireng itu dari tinta cumi, kebanyakan umum nih. Betul. Tak kira ini dari tinta cumi, ternyata dari Bukan. dari sari pati, dari kaldu bebek itu ya. dan rempah-rempahnya yang dimasak lama. Ini boleh saya klaim satu-satunya ini. Kayaknya satu-satu nih. Jadi yang ini kalau untuk yang di Klaten ini pertama kali buatan dari kita nih, sambal ireng belum, kami yang pertama membuat di seluruh Klaten. Benar. Saya pikir enggak ono. Kalau sambal hitam dari cumi itu banyak. Tapi kalau dari saripati bebek ini yang pertama. Ya. Ini yang disebut ini kita bisa bikin di sini ada 2 varian, yaitu yang original yang pedasnya sedikit mild, jadi anak-anak kecil itu bisa tetap Masih oke lah ya. Yang kedua yaitu ada yang level pedas gitu. Jadi variannya biasanya kan orang-orang kan ada yang suka pedas banget, ada yang ini dan sebagainya. Oke. Luar biasa, kita dapat ilmu. Masih missing satu lagi. Oh, apa ini? Nah, ini kita ada produk namanya kremes atau kremesan ayam. Ini saya rekan-rekan sudah familiar semua ya. Ini untuk kremesan ini juga. Kalau ini tadi saya buat dari saripatinya bebek. Ini dari saripati ayam. Oke. Ya, jadi ini saripati ayam kampung ya. Saya rasa juga karena host kita, Chef Budi ini juga seorang eksekutif chef juga. Beliau ini pasti juga pasti mengenai kremes. Jadi ya di sini kremesan ini saya buat dari saripati ayam kampung produk kami, dan nanti dicampur dengan campuran tepung. Jadilah nanti kremesan ini. Kenapa? Dulu idenya awalnya ini sebenarnya untuk menu di rumah makan. Tapi karena permintaan, Mas boleh nggak Tambah kremes. Terus lama-lama kalau mau dibawa pulang gimana? Nah, ide lagi. Uang bos bisnis nih. Peluang lagi kan. Jadi dari customer itu nanti kita pelan-pelan lah Mas, sambil dijalani, dinikmati, nanti ketemu peluang baru. Akhirnya berarti ada tamu itu pengen kremes yang kemasan karena dia pengen mau dibawa pulang. Oke. Akhirnya muncullah kremes berbentuk kemasan. Saya yakin sih ini pembedanya sama kemasan yang lain di taste. Karena kalau Chef Lilis tadi bilang dari saripati rebusan ayam kampung, ya. Tuh tahu sendiri ayam kampung itu kalau kita ungkep itu reduce kaldunya kan keluar sendiri. Betul. Jadi kaldu ini kaldu alami. Tanpa MSG pun wis gurihnya udah gurih. Kalau di umum itu kan biasanya cuman air, tepung kanji, telur sama penyedap. Iya. Ini saya pikir nggak usah pakai penyedap aja wis gurih. Gurihnya didapat dari saripati. Dari kaldu dari ayame. Betul. Paket lengkap wis. Karir sukses, usaha sukses, sehat selalu buat keluarga. Amin. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini kita lanjut, kita kulik lagi. Nanti di episode berikutnya kita bicara soal karirnya Chef Lilis ini kayak apa gitu. Usaha sudah kita kulik, karirnya yang luar biasa sampai bintang itu pasti butuh effort juga kan, ya kan? Ada perjuangannya juga kan. Bagi teman-teman yang pengen jadi chef lokal, internasional kan butuh itu. Ya. Oke, terima kasih. Begitu saja dari saya, Chef Budi. Ciu.